Inilah perlunya kebersamaan semua muslim. Buka tahate sekolah-sekolah nu Islam anu mahal teh buka hate jadinya mah. Kan dia tuh mau mendidik agama atau mau mengeksklusifkan anak-anak muslim yang kaya. Tapi bagaimana Bu jika misalkan sekarang tuh orientasi sekolah tuh bukan untuk mendidik generasi, namun hanya untuk menghasilkan selembar ijazah. Itu maksudnya dari strata paling tinggi kuliah sampai ke strata yang paling rendah. Ini yang harus dibenerin. Jadi mindset masyarakat, mindset orang tua itu juga kan harus bener nggak sih kita ini berdasarkan ijazah bekerja itu? Apakah bekerja itu juga sesuai dengan pendidikan yang kita terima atau enggak? Banyak kan sekarang itu misalnya sekolah di keguruan tapi ente ngajar, nggak mau ngajar, saya nggak punya minat. Nah, tuh masuk ke pendidikan, misalnya kayak begitu, kan gitu. Nah, sekarang apakah misalnya SMA ijazah itu juga menjamin? Tidak 100% juga, tetap akan kembali kepada individu lagi, bagaimana dia, kreativitas dia sebagai manusia yang berpendidikan. Jadi mahasiswa juga nggak bisa begini, ngapain juga kalau hanya untuk selembar ijazah, lalu selesai tidak bekerja, karena dia tidak punya kualitas diri. Tapi kalau misalnya orang itu ijazah itu butuh dikarenakan ada administrasi yang membutuhkan itu. Tapi kualitas ini, kualitas diri yang harus semakin dikuatkan. Model anak-anak kan dulu SMK dengan SMK ini, anak pasti bekerja, anak itu dididik untuk jadi pengusaha. Kenyataan lapangan enggak, setelah masa COVID apalagi. Itu harus dipikirkan. Anak-anak SMK juga sekarang sudah mulai linglung dan bingung, saya mau jadi apa, saya bekerja apa. Kan masa COVID mah semua sebenarnya rata, kita mau bekerja apa. Nah makanya ya itu tadi, sains dia harus lebih kuat untuk masa sekarang ini, karena ke depan juga bisa aja kita kios sudah tidak ada, toko-toko juga udah nggak laku, ya kan, dengan berdagang online. Nah banyak mahasiswa, jadi jangan tanya begini juga sih, apa sih generasi milenial ini, apa sih manfaat mereka itu? Sangat banyak saya melihat. Banyak kok anak-anak muda ujung-ujung jadi pengusaha. Iya kan, karena ada kekuatan sainsnya, dan itu tidak memerlukan ijazah. Betul. Iya kan? Jadi bagi orang banyak SD yang sukses, banyak SMP yang sukses juga, banyak pengusaha-pengusaha yang kita lihat sekolahnya biasa-biasa aja. Nah, berarti mindset untuk mendapatkan ijazah inilah yang harus mulai dirubah. Betul. Terutama di kalangan mahasiswa. Kalau saya selalu menekankan, Anda itu mau cari ijazah atau mau mendapatkan ilmu. Baik Bu. Tapi secara sistematika masyarakat hari ini Bu, yang mirisnya adalah, contoh nih, saya ingin melamar ke sekolah A lah misalkan gitu. Saya tuh merasa saya punya skill gitu Bu, saya udah oke, siap saya. Tapi saya tuh nggak punya ijazah karena saya tidak ikut kuliah Bu. Nah, sistematika sekarang tuh yang semacam itu itu hampir kayaknya di setiap instansi itu masih begitu Bu. Bahkan di yang notabene jadi, maaf ya Bu ya, bukan merendahkan satu profesi, seperti misalkan cleaning service, itu bahkan ada sampai D3, itu harus udah maksudnya harus udah D3 gitu untuk cleaning service. Nah, menurut kamu sendiri seperti apa? Ini kan ada satu kontradiksi gitu Bu. Ya, ada itu juga kebijakan juga ujung-ujungnya, ya, kebijakan sebuah perusahaan, kebijakan pemerintah juga ada di sini. Misalnya untuk guru SMP saja sekarang misalnya harus S2. Ya kan? Mulai meningkat, SD harus S1. Itu adalah sebuah kebijakan yang memang untuk meningkatkan apa? Meningkatkan taraf pendidikan tadi. Itu mah nggak bisa lari kita dari hal-hal seperti itu. Saya juga pernah punya teman nih, ahli kiroat, ya, dia mengajar, dia SMA, dia mengajar di sebuah SMP yang bagus. Saya ketemu, saya katakan, kamu sekolah deh, UTG nggak apa-apa, universitas terbuka. Dan kita juga sekarang universitas terbuka tuh.
untuk tetangga. Iya kan terbuka tapi si budak teh eueuh di sekolah teh gitu, di kampus teh. Iya, Bu. Gitu. Iya. Nah, jadi enggak, aku kan punya keahlian ini. Oke, Anda punya skill seperti itu. Benar, dia hanya bertahan 2 tahun, setelah itu digeser karena tidak memenuhi. Nah, itu sebuah kebijakan pendidikan. Ya, kayak gini lah, di perguruan tinggi misalnya, untuk mengajar S1 itu minimal harus S2, yang mengajar S2 juga harus S3. Pertanyaannya sekarang, apakah ketika dosen itu S3 pendapatannya itu lebih besar dari S2 atau sama saja? Sebenarnya sama saja. Kita sering guyon ya sama teman-teman, apa sih sebenarnya kelebihan dari S3 ini? Nggak ada kalau sisi finansial. Gitu. Itu. Jadi tetap itu adalah sebuah kebijakan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Jadi nggak bisa itu dinafikan sebenarnya. Jadi tinggal kesadaran kita juga ketika kita punya ketika kita punya ijazah tapi tidak punya skill, pikirkan lagi. Anda mau jadi apa? Tapi ketika kita punya skill, pikirkan juga bagaimana caranya saya harus bisa menembus itu. Ya sudahlah, kita mengalah, misalnya kuliah lagi. Itu sebenarnya itu solusinya. Jadi kita juga nggak bisa ngotot, ya kan? Karena kita harus semakin ke depan. Ya kecuali kalau orang-orang geus beunghar orang mah. Duit lagi geus miliaran, apa itu sekolah bisa gitu, banyak di kita. Iya Bu, iya. Oke Bu, lanjut ya Bu ya. Nanti tentang sedikit disinggung tentang bahwa ijazah itu bagian daripada kebijakan ya Bu ya. Menurut Ambu sendiri, tadi dengan ada studi kasus Ambu ya, salah satu rekan Ambu gitu ya, dia punya skill tapi akhirnya tergeser gara-gara ijazah. Menurut Ambu, kebijakan semacam ini adil atau tidak Bu untuk orang-orang yang kalau menurut saya itu tidak bisa dinilai adil dan tidak, karena adil itu kan menempatkan sesuatu pada tempatnya. Sebenarnya di satu sisi sudah adil, karena bagaimanapun sebuah perusahaan harus meningkatkan kualitas manusia, meningkatkan skillnya juga. Kemudian dari pemerintah juga hal yang sama, dan itu harus mulai diterima oleh kita masyarakat Indonesia bahwa tingkat pendidikan kita, misalnya sekarang ada wajib belajar misalnya nih, wajib belajar sampai 9 tahun. Nah, nanti kan meningkat sampai SMA, terus meningkat sampai perguruan tinggi. Untuk apa? Itu tadi untuk meningkatkan kualitas manusia. Jadi jangan melihat bahwa ini tidak adil dan tidak adilnya, tapi konsep itu adalah merupakan konsep kebijakan pendidikan yang mengharapkan masyarakat Indonesia ini lebih meningkat. Baik, oke. Lanjut Bu, tentang sekolah ya. Tadi sedikit saya tadi baru kepikiran tentang Ambu yang bilang ada klaster. Kalau saya bilangnya level Bu ya. Ada satu sekolah Bu, ada satu kasus satu sekolah di mana sekolah itu ada kelas eksklusif dan non eksklusif. Artinya di sini orang yang lebih banyak duitnya dia bisa masuk misalkan kelas eksklusif, dan orang yang biasa-biasa dia masuk ke kelas yang reguler, anggap gitu Bu ya. Tapi secara fasilitas itu berbeda gitu antara eksklusif dan reguler. Menurut kamu sekolah yang menerapkan sistem semacam itu seperti apa? Ya kalau menurut secara ini mah nggak bagus juga, makanya pendidikan kita kan dulu misalnya SD itu klasternya di atas misalnya, yang namanya SD misalnya di bawah. Atau SMP ada klaster 3 misalnya, klaster 4 itu di bawah. Jadi klaster tingginya 3, 5 misalnya. Sekarang sudah tidak ada, karena itu juga disikapi oleh pemerintah berkaitan dengan keinginan masyarakat. Keinginan masyarakat. Sekarang itu sebenarnya yang tadinya klaster bagus juga ya sekarang sama biasa-biasa aja gitu ya. Mereka juga tidak bisa mengambil keuangan begitu saja. Sekarang ini kan sampai pengaduan tetap. Gitu. Jadi nggak ada klaster kalau sekarang mah, apalagi masa pandemi. Ya makanya nggak ada klaster, maka kebijakan yang muncul adalah dengan wilayah zona tadi. Itu adalah bagian dari untuk menghilangkan orang teh yang sekolah teh kedak alus gitu jauh. Sementara yang dekat ditinggalkan. Baik, itu untuk keadilan SMP, SMA juga sih.
Ada satu kasus Bu yang saya temukan. Ini bukan berbeda sekolah tapi satu sekolah Bu, masih satu sekolah yang sama. Dan sampai hari ini kemungkinan saya dengar sih kabar-kabarnya masih ada gitu. Di satu sekolah yang sama itu ada yang kelas tadi Bu, ada eksekutif, ada reguler di sekolah yang sama masalahnya itu. Sampai hari ini prakteknya tuh masih ada. Artinya kalau yang tadi bisa kalau misalkan lu punya duit banyak, ya lu dapat fasilitas lebih. Kalau lu ya biasa-biasa aja ya kayak gitu Bu. Jadi kayak ya udah segitu-gitu aja. Boleh nggak sih dari pemerintah sendiri atau misalkan sikap semacam itu tuh pemerintah tuh memandang sekolah semacam itu? Sebenarnya tidak boleh. Makanya kan ada pemerintah pernah memberikan tindakan-tindakan terhadap kepala-kepala sekolah yang memang melanggar aturan itu. Tidak boleh. Kayak dulu misalnya SMP itu tidak boleh ada kebijakan pemerintah tidak boleh memungut ya sampai diadukan ke kejaksaan lah. Menurut saya kalau itu ya pendidikan jangan dibawa ke ranah hukum seperti itu. Tapi bagaimana kebijakan. Jadi sebenarnya itu pelanggaran. Ya kalau ada yang berani melaporkan ya tinggal melaporkan kalau ada hal-hal yang masih seperti itu. Gitu. Tapi memang tidak boleh Bu. Tidak boleh. Pemerintah sudah melarang ada pungutan. Sekarang SMA juga kayaknya begitu, kedepannya begitu. Jadi kemarin ada kasus misalnya kawan saya komite di sebuah SMK ya memungut seragam untuk membeli seragam itu sudah dipanggil oleh kejaksaan, jadi sudah tidak boleh. Gitu. Oke Bu. Terus tentang sekolah yang berkualitas dan yang anggaplah ada sekolah berkualitas ada yang tidak Ambu ya. Contoh lah misalkan Ambu kan ngajar di universitas negeri. Kan suka ada tes-tes nih Bu. Saya sedikit ngutip omongannya Sujiwo Tejo bahwa kenapa kan sekolah ini fungsinya untuk mencerdaskan. Artinya saya kalau ngutip mah orang bodoh yang dalam tanda kutip harusnya diterima dong di sekolah ini. Harus tidak boleh ada tes-tes karena untuk proses ya tadi biar pintar gitu Bu. Nah tapi kenapa sekarang khususnya untuk sekolah-sekolah yang sifatnya prestige gitu Bu ya, yang levelnya agak tinggi lah di masyarakat, itu selalu ada tes masuk. Itu gunanya untuk apa Bu? Ya kegunaan mereka karena ingin menjaga kualitas mereka, kualitas. Misalnya nih gini, bisa dirasakan ketika kita masuk ke situ, misalnya ada tes membaca Al-Quran, ya kan? Ada tes menulis Al-Quran. Itu untuk apa? Jangan sampai lulusan dari misalnya tidak bisa ngaji, ya kan? Nah sekarang dirasakan ketika kita sudah mulai di luar itu bebas siapapun yang masuk tanpa ada tes membaca Al-Quran, ya kerepotannya adalah bagi dosen-dosen yang membimbing mereka. Jadi banyak sekarang itu mahasiswa yang tidak bisa membaca Al-Quran, ya kan? Apalagi menulis Al-Qurannya, membaca Al-Qurannya sudah sulit. Ketika dia mau sarjana, kita dituntut untuk bisa. Nah itu, jadi ada juga tujuan pasti ya. Itu adalah untuk meningkatkan kualitas. Iya Bu. Berarti kalau misalkan jika saya merasa kayak itu misalkan ada fakultas yang cocok saya banget, saya tertarik, tapi saya tidak lolos tes masuk. Itu yang salah itu sistemnya atau sayanya Bu? Dalam konteks yang tadi bahwa kalau kata Sujiwo Tejo ya harusnya jangan ada tes dong, karena kan sekolah tempat penggodogan biar orang jadi orang yang berguna gitu. Kan tidak bisa begitu juga. Kalau sekarang misalnya nih menerima 7.000 mahasiswa yang daftar 60.000, kumah. Kembali ke situ, kita juga nggak bisa. Ya, dirinya memilihkan teh ya. Kita akan kembali ke nasib kita akan kemana? Tapi kan setidaknya mahasiswa itu harus sadar ketika kita tidak diterima, jangan akhirnya misalnya memaki-maki dan lain sebagainya atau putus asa. Tapi inilah cara Allah bagaimana menempatkan orang untuk takdirnya. Masya Allah ya Bu ya. Iya. luar biasa. Ulah jadi ngamak Kak Uy. Tadi agak sedikit ini Bu, agak tergelitik, saya tuh agak keingetan gitu Bu. Tadi Ambu sempat bahas tentang zonasi. Terus juga kita tadi sempat bahas juga tentang apa ya, tes gitu, untuk tes masuk ke salah satu misalkan anggap sekolah atau kampus yang bagus. Ada fenomena yang menyedihkan gitu Bu, yang saya lihat gitu ya, tentang praktek pintu belakang, praktek suap, dimana ketika misalkan kita nggak bisa nih Bu, nggak lolos secara tes, nggak lolos, tapi kita bisa masuk dengan tadi praktek pintu belakang sendiri, atau yang tadi misalkan zonasi,
Kita misalkan saya dari Bandung, saya ingin sekolah di Jakarta, kan nggak boleh sebetulnya ya kalau dalam aturan zonasi. Itu saya karena saya punya uang, saya bisa praktek pintu belakang yang tadi. Menurut kamu sendiri, memandang fenomena pintu belakang ini seperti apa, Bu? Kalau saya dari dulu melihat pintu belakang itu sesuatu yang sangat sulit dicegah juga, ya. Tapi kita dari pendidikan khususnya nih model kota Bandung itu berusaha untuk tidak seperti itu. Tapi itu kan tidak bisa sekaligus, ya kan? Perlu kesadaran keagamaan yang tinggi, perlu juga kearifan semuanya, kan begitu. Nah, tapi kalau untuk 5 tahun terakhir ini ya sangat menurun hal-hal seperti itu. Tapi ada juga yang dilakukan oleh anggota DPR misalnya menampung orang-orang yang mau masuk. Saya tidak tahu apakah pakai duit atau enggak ya. Tapi kebanyakan sih yang didaftarkan oleh beliau ini adalah orang-orang yang tidak mampu. Kalau dalam kacamata politik saya itulah cara yang sangat luar biasa ya menaikkan dia itu kredibilitas gitu ya. Kredibilitasnya dan itu saya melihat kesuksesannya ada gitulah ya. Itu mah nggak bisa ini saya juga. Itu kan sempat dipertentangkan juga misalnya dari definitifnya tuh ulum-ulum misalnya 2 kelas 3 semua SMP dia isi misalnya. Kan itu menjadi hal yang sangat merisaukan sebenarnya. Tapi bagi orang-orang yang menengah ke bawah itu adem aja. Kenapa? Karena mereka yang dititipkan. Gitu. Hanya entah misalnya apakah ada yang punya uang juga titip ke itu kemudian pakai SKTM ya. Karena SKTM juga banyak ketika sekolahnya banyak yang bodong. Makanya terus-terusan pemerintah itu melakukan kebijakan-kebijakan. Misalnya ya supaya tuh SKTM nih, kita tinggal di Cimahi, tiba-tiba ketika masuk sekolah tinggal jadi di Samojam misalnya untuk dekat ke sekolah. Nah itu juga ada batasan waktu, ada batasan waktu misalnya 6 bulan. Atau ada jalan lain, misalnya ketika anak ini si sekolah ini tidak mau menerima suap, maka dia akan dengan bijak sekolah saja dululah Pak ke swasta. Nanti setelah itu kalau ada bangku kosong di sini Bapak bisa pindah. Nah itu kan hal-hal seperti itu dilakukan juga. Hanya kalau sekarang suap menyuap nggak seheboh dulu ya, nggak seheboh dulu ketika orang ingin ke SMA atau SMP yang SMP misalnya lah, itu mah kita juga perem inilah istilahnya. Kalau sekarang insya Allah nggak lagi, apalagi dengan masa pandemi ini, semua sekolah sekarang dengan kebijakan pemerintah ini tidak boleh melakukan hal itu. Pungutan pun tidak boleh. Kecuali swasta yang masih kuat itu bayaran. Bayangkan misalnya udah mampu teka tarima ka dia terus masuk ke SMK swasta ya. Kemudian dia terus ditagih, jangankan untuk bayar sekolah, untuk makan aja sudah susah. Di situ pentingnya ini guru misalnya yang terus gitu. Saya seringkali ada beberapa kawan yang udahlah datang, kalau enggak lapor aja, bilang ke pemerintah bagaimana ya, minta pindah ke atau enggak bagaimana. Nah, itu juga harus diawasi juga. Swasta juga nggak bisa seenaknya. Kebijakan-kebijakan, ya iyalah pasti swasta itu kalau tidak ada bantuan dari pembayaran dari orang tua dari mana lagi? Iya, baik Bu. Tadi sedikit disinggung sama Bu tentang bahwa praktek haram lah Bu ya. Anggap praktek haram itu salah satunya adalah faktor pendidikan agama yang kurang bagus lah. Artinya belum terlalu bagus. Menurut kamu sendiri, kalau kamu menilai pendidikan agama di masyarakat itu sendiri seperti apa Bu untuk hari ini gitu? Kadang-kadang pendidik agama itu disingkirkan ketika dia butuh. Jadi agama itu bukan menjadi kehidupannya, tapi agama itu menjadi sesuatu yang dia butuhkan ketika dia memang terpepet. Kan itulah dari mereka itu. Iya. Iya mah sanes nyogok, bukan saya ini, tapi saya ikhlas lillahi ta'ala. Nah, jadi bahasa agama itu yang dipakai. Bahasa orang nggak bisa menghindar dong. Gitu. Tapi kalau si orang yang mau dikasihnya itu nyadar juga, sadar saja, tidak usah, anggap saja itu adalah kebaikan saya untuk ibu. Itu kayaknya yang lebih bijak ya. Kalau itu masih ada celah-celah seperti itu.
Itu. Nah, jadi keagamaan masyarakat itu ya ari nu teu ngarti mah nya hayang nubruk we, nu ngarti wae ge hayang nubruk misalnya. Dari yang mulai mengerti agama dan yang tidak, sebenarnya ketika kebutuhan pendidikannya ingin terpenuhi bisa melakukan hal apapun. Nah, ini juga yang harus mulai disadarkan itu adalah masyarakat, bahwa nyamannya sesuatu yang terbaik itu belum tentu terbaik untuk anaknya. Karena saya juga punya teman, Bu, saya ini anak sekolah nih kesini 25 juta. Gimana menurut Ambu? Cari sekolah yatim. Saya bilang, kamu mau bayar berapa di situ? Orang gratis kamu harus bayar. Ternyata dia mengikuti. Nah, positifnya untuk anak-anaknya itu kesosialannya menjadi tinggi. Jadi betapa ketika saya bekal ada temannya yang tidak bekal, ingin memberi. Nah itu ya. Jadi mulai sadarlah orang tua yang punya agamanya baik, kemudian punya uang, mulailah melek sosial. Jangan hanya ingin anak-anaknya, keluarganya ingin yang terbaik, sementara batur mah butut ge ulah. Tapi bagaimana dari yang terbaik ini membawa orang lain menjadi terbaik lagi. Baik Bu. Jadi menurut Ambu sendiri, kalau misalkan Ambu mencoba mengeneral aja Bu gitu ya, nggak apa-apa Bu. Di sini forum bebas ya untuk ngomong apapun sebenarnya Bu. Pendidikan di masyarakat agama ya, tadi yang kita ngomongin pendidikan agama di masyarakat, atau apakah gini lah Bu sebenarnya, apakah masyarakat kita sudah agamis atau tidak gitu? Belum sih. Belum. Kalau kita mau jujur gitu, belum. Sebenarnya belum. Jadi karena ya itu tadi, apalagi masa pandemi masjid ditutup, kan gitu, madrasah juga ditutup, tapi kemudian dibuka lagi. Sifat agamis mereka itu kan perilaku keberagamaan ya, bagaimana perilaku keberagamaan mereka, apakah mungkin kita masih hanya sebatas sholat ya, zakat, puasa, tapi kadang-kadang perilakunya masih anger lah, STMJ istilah namanya. Sholat terus maksiat jalan. Nah, itu juga harus tidak bisa kita hindari lagi, tidak kita pungkiri lagi. Tapi itulah tugas dakwah kita, itu nggak pernah selesai. Tugas untuk memberikan pendidikan keagamaan itu tidak akan pernah selesai sampai kapanpun. Makanya Rasulullah, carilah ilmu sampai ke negeri Cina, atau mendidik diri kita itu adalah dari mulai ayunan sampai kita ke liang lahat misalnya, kan itu hal bekal dari Rasulullah yang harus kita pikirkan. Jadi betapa yang namanya pendidikan agama, pendidikan apapun, karena kita tidak boleh memisahkan antara agama dengan sains. Al-Quran itu kan bicara sains, bicara agama, ketakwaan, keimanan, tapi Al-Quran juga berbicara kemanusiaan, ya kan, berbicara bagaimana sains ketika orang mau kaluhur ya, nempo ke langit, ke bulan, kudu make ilmu. Jadi betapa pentingnya ilmu ini. Kan ngeri kalau kita sekarang masa pandemi, pendidikan keagamaannya hilang di sekolah, hilang juga di masyarakat, lalu mau jadi apa kita sebenarnya? Ya kan? Mudah-mudahan lah nanti kita menghadapi Ramadan ini, nih kita terbangun lagi. Giroh agamisnya gitu. Agamisnya. Siap Bu. Terakhir Bu, ini agak panjang, terakhir tapi panjang. Tentang pendidikan agama tadi ya khususnya. Nah, saya dengar isu nih Bu terakhir, bahwa katanya ada wacana pendidikan agama itu akan dicatut dari Kurnas. Jadi tidak ada pendidikan agama di sekolah. Menurut Ahmad sendiri, apakah langkah semacam itu? Meskipun ini wallahu alam Bu ya, ini baru isu, cuman kita bahas gitu. Kalau misalkan sampai terjadi pendidikan agama dicatut, menurut Ahmad sendiri seperti apa? Pertama yang akan bertanya itu, dikamanakeun tah guru agama? Betul. Ya kan? Guru agama mau dikemanakan mereka itu? Kalau sekolah sekarang tidak adakan. Tapi hal itu tidak menjadi mustahil. Kalau di Indonesia bisa saja terjadi. Bisa saja terjadi, ya kan? Tapi hal itu, ini adalah pemuka-pemuka agama, masyarakat yang agamis, itu harus menyiapkan wadah akhirnya. Ya kan? Tapi sebenarnya kita tidak perlu takut, karena bagaimanapun masyarakat Indonesia ini, misalnya khususnya Kota Bandung, tiap kelurahan pasti punya masjid, pasti punya PAUD, ya kan? Pasti punya ibtidaiyah. Nah, itu yang harus dikembangkan sekarang. Kemenag itu justru ini kesempatan Kementerian Agama bagaimana membangun keagamaan di masyarakat. Jadi ketika anak-anak misalnya waktunya di sekolah sekian jam, maka sisanya itu adalah masuk ke
madrasah yang ada di ini. Dan itu harus wajib dilakukan gitu. Jadi sebenarnya tidak terlalu takut, hanya kalau kebijaksanaan itu dilakukan terlalu gitu lah. Jadi kemanakan girahnya sebagai seorang muslim atau bukan, ya itu saya juga tidak tahu ya. Tapi kalau ketika itu mencabut hal yang itu saya jadi nyabut nyawa pendidikan. Ruhnya pendidikan itu ada di agama sebenarnya. Kenapa? Kan sekarang sudah sekolah-sekolah itu pagi-pagi, misalnya sudah Asmaul Husna. Itu sekolah negeri sudah begitu. Jadi guru-guru dan kepala sekolah itu sudah punya kebijakan-kebijakan yang luar biasa. Untuk apa? Karena mereka juga ingin mendidik anak-anaknya itu untuk balangur wae misalnya. Tidak, karena pendidikan agama itu sekarang dihadapkan lagi ke anak-anak yang bebas bergaul, kepada anak-anak yang kehidupan seksnya bebas. Nah, itu kan pentingnya agama tuh di situ. Jadi saya menganggap bahwa agama itu adalah nyawa pendidikan. Kalau nyawanya sudah dicabut, menurut saya matilah. Sekolah itu akan mati, tapi kita hidupkan dengan yang lain. Jadi kita juga nggak usah putus asa juga, insya Allah. Jadi inilah perlunya kebersamaan semua muslim. Muka tahate sekolah-sekolah nu Islam anu mahal teh buka hate jadinya mah. Kan dia tuh mau mendidik agama atau mau mengeksklusifkan anak-anak muslim yang kaya gitu. Itu yang harus mulai dibenahi itu oleh sekolah-sekolah. Bukan saya anti, tapi ngeri saya melihatnya gitu. Kayak gitu. Jadi tapi Amel sepakat kecuali gini, kalau sekolah itu 25 juta ngajamin anak orang soleh. Iya, paham. Menarik nih, sangat berapi-api, luar biasa. Tapi senang lah Bu ya. Alhamdulillah bisa silaturahim di sini. Tapi Bu, kamu sepakat gak? Tadi kamu sedikit menyodorkan solusi tentang kalau semisalkan pendidikan agama secara kurikulum itu dicabut. Tadi kan kamu ada solusi. Berarti kamu sepakat dong bahwa pendidikan agama itu tidak perlu di sekolah juga, tapi di masyarakat. Iya. Kalau di sekolah itu kan hanya 2 jam. Dia hanya menyesuaikan diri, mengajar guru itu menghabiskan silabusnya, selesai. Anak itu mau bisa mau enggak, ya kan? Bergantung dari nilai, ya kan? Nah, jadi sekarang sadar, ini adalah kesadaran para orang tua. Kesadaran para orang tua untuk bisa memberikan pendidikan agama. Ketika kita tidak mampu mendidik anak-anak itu secara agama, dikentah ke madrasah. Berikan nih, titip anak saya, ulah budak teh toloh yaur sorangan, abus indungna ka mana. Gitu. Jadi harus ada kesadaran masyarakat itu sendiri bahwa betapa penting agama itu adalah untuk mengisi ruh anaknya. Gitu. Kita nggak cukup pinter. Hidup ini nggak, orang pinter itu sudah cukup, enggak. Pinter tapi harus cerdas. Jadi hidup ini kan bukan matematika hitungannya 1 tambah 1 2, tapi kita ini makhluk Allah lahir dan batin. Bukan hanya jasad kita ini, tapi ada ruh. Ya, ruh yang harus kita pelihara keagamaannya. Bagaimana anak akan taat pada orang tua ketika orang tua sendiri tidak mengajarkan bagaimana pendidikan cara ke orang tua. Nah kan kalau di sekolah itu misalnya baik kepada orang tua hanya cukup di mendoakan, membantu, bukan seperti itu. Hasilnya juga nggak akan baik juga. Jadi ya mudah-mudahan gitu. Nah kita kan merayapnya sekarang ke SKB 3 Menteri itu tentang seragam. Kalau Padang itu kan melawan habis-habisan. Karena selalu dengan ancaman, ya kan? Kalau Anda tidak melakukan ini, sebenarnya pemerintah juga nggak bisa begitu. Kenapa mereka hanya ngurus seragam? Ada yang lebih dari seragam yang harus diuruskan oleh pemerintah. Karena seragam urusan sekolah weh. Biarkan bebas sekolah itu, misalnya mau Jumat ya silakan pakai baju muslim, hari Rabu sok Sundaan misalnya, kalau khusus daerah Bandung misalnya atau Jawa Barat. Jadi jangan diikut campurkan ke situ,
Ya karena bagaimanapun bukan adil nanti di situ, bahkan ricu kan sekarang juga sudah ricu. Nah tapi mudah-mudahan lah dengan kita ini biasa ricu aman cabut, gitu kan. Miras mau ini kan diluncurkan dulu, tiba-tiba aman lagi. Kan seperti itu negeri kita ini. Iya luar biasa ya. Kayak dagelan negara kita. Dagelan oke Bu. Jadi sebenarnya nggak jadi masalah ya kalau misalkan pendidikan agama secara silabus dicabut dari sekolah. Kalau bukan tidak masalah, akan jadi masalah. Akan jadi masalah karena kita mayoritas umat Islam. Kan gitu. Ya kata saya juga awalnya, lalu guru agama mau dikemanakan? Baik. Gitu. Baik. Oke Bu, menarik sekali. Sedikit Bu ya untuk penutup gitu Bu, terakhir dari ruwet lah Bu ya, dunia pendidikan kita masih ruwet, banyak PR, banyak apa yang perlu dievaluasi. Harapan Ambu sendiri tentang dunia pendidikan kita hari ini seperti apa Bu? Ya segera membuka sekolah, itu yang paling penting. Segera membuka sekolah, kemudian dengan protokol kesehatannya yang benar. Satu kelas juga tidak harus 40, bisa cukup 20. Nah bagaimana sekarang pihak sekolah bekerja keras untuk bisa melakukan itu. Kemudian juga tidak harus tiap hari ya, misalnya kalau pandeminya masih belum reda, nggak usah misalnya seminggu 2 kali untuk anak-anak, supaya apa, jiwa sosial mereka juga bangkit, pertemanan mereka tidak rusak ya. Kemudian juga rasa kasih sayangnya juga tidak hilang. Nanti kalau itu sayang, itu anak-anak sedang masa-masanya mereka itu untuk berteman, berkawan, bersahabat ya. Kemudian itu jadi intinya. Kemudian yang kedua, janganlah pemerintah melakukan sesuatu yang membuat nanti polemik di masyarakat, konflik di masyarakat itu dengan mencabut pendidikan agama dari kurikulum. Insya Allah ini kayaknya masih penggodogan. Kemenak juga mungkin tidak akan diam, ya artinya akan duduk bareng lah bagaimana caranya. Kemudian bisa saja jam mengajarnya dikurangi misalnya, seetik itu. Yang ketiga menurut saya juga untuk seragam nggak usah ditentukan oleh pemerintah, balikan aja ke masyarakat, karena apa, di sekolah juga sudah bijaksana kok, tidak ada paksaan. Kalau di sekolah di Bandung yang saya tahu, orang Kristen hari Jumat enggak dipanggil, enggak, karena tahu anak ini Kristen, anak ini di luar Islam. Kenapa itu baju bahaya? Cacak pakai baju muslim wae enak, baru teh pergaulan anak tidak terbatasi, apalagi kalau terus-terusan dibebaskan. Tapi setidaknya ada upaya untuk melakukan itu. Iya. Yang ketiganya pembinaan pendidikan dari pemerintah harus benar-benar serius. Bagaimana melahirkan sekolah-sekolah yang punya kualitas, melahirkan anak-anak yang berkualitas, bukan hanya gedungnya yang mentereng, bukan hanya guru-gurunya yang SDM-nya bagus, tapi kita harus tetap tujuan pada awal bahwa ingin mendidik masyarakat ini menjadi masyarakat yang berkualitas. Cukup Bu? Cukup. Terima kasih Bu ya atas bincang yang Masya Allah saya sampai keringatan Bu ya. Saking saya bukan bingung sih, nervous lah Bu ya. Karena narasumber kita kali ini luar biasa ya teman-teman semua, salah satu dosen di Bu ya. Masya Allah, saya sampai keringat dingin sebetulnya. Jadi kayak seperti ngobrol sama dosen saya sendiri Bu. Jadi takut gitu saya. Dosen marginal. Dosen marginal. Terima kasih Ambu, semoga Ambu selalu sehat, kegiatannya juga lancar. Terima kasih banyak untuk semua udah pantengin Majelis Mikir episode keempat. Nanti tunggu episode berikutnya. Assalamualaikum, saya Abdul Batin.